Ya, salam alehem bisem hamasya. Materi kita pada saat ini yaitu kenosis atau mengosongkan diri. Tetapi saya sebelum masuk pada materi, saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan tertangkapnya MKC dan JW di dalam kasus dugaan penistaan agama. Ya, sebagai orang awam, ya tentunya sepenuhnya kami harapkan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, kepolisian, jaksa dan hakim betul-betul di dalam penegakan hukum yang adil. Dan kami yakin bahwa ya mereka adalah orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Di mana di dalam asas-asas hukum dikatakan bahwa equality before the law. Ialah bahwa semua orang sama di depan hukum. Jadi tidak boleh ada pilih kasih. Ya, hanya karena desakan-desakan tertentu, sehingga kadang-kadang yang kami rakyat jelata melihat bahwa ya di dalam peraturan yang sudah ada sudah cukup bagus, tetapi di dalam pelaksanaan akibat daripada desakan-desakan tertentu, sehingga kami melihat ya kadang-kadang ya hukum itu tumpul ke mayoritas dan tajam ke minoritas. Nah, itu kami tidak harapkan. Karena ya bagaimanapun di dalam sistem hukum kita ada prinsip hukum yang menyatakan bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jauh lebih bagus. Karena konsekuensi ke depan ini awal mula daripada penegakan hukum yang ya kami rakyat jelata melihat bahwa itu ada pilih kasih kalau itu dilaksanakan hanya karena desakan-desakan tertentu. Kemudian mohon juga untuk penegak hukum bahwa fatwa-fatwa dari golongan tertentu tidak menjadi alat bukti di dalam hukum formil kita. Karena yang menjadi alat bukti di dalam KUHP, khususnya pada pasal 184 ialah keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat-surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Tidak pernah ada fatwa dijadikan sebagai alat bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang tertentu. Kalau memang itu sulit untuk membuktikan bahwa apakah si A, si B ini adalah tidak memenuhi unsur penistaan agama, ya lebih baik lepaskan. Ya, yang saya katakan tadi bahwa
Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itulah prinsip hukum. Dan ya tentunya harapan kami, khususnya untuk hakim yang mulia, para hakim disebut sebagai hakim yang mulia adalah karena wakil Tuhan di dalam dunia untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Konsekuensinya, kalau hakim tidak memutuskan hukum dengan adil, maka dia akan dihadili di dunia akhirat. Barangkali itu saja himbauan kami sebagai rakyat jelata, karena ya jangan memandang kami rakyat jelata itu buta terhadap hukum, tetapi ya sudah mengerti juga masalah hukum. Barangkali itu saja secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan dinaikannya menjadi MKC dan JW sebagai pada tingkat penyidikan, maka harapan kami ialah bahwa proses peradilan ke depan akan berjalan dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada penegak hukum. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Kita kembali kepada pokok materi pada saat ini, ialah kenosis, ialah mengosongkan diri. Di dalam buku eksegesis pesat kitab Kejadian, kitab genealogi, Parashat Beresit, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 6 dan ayat 8, di mana dijelaskan bahwa di dalam eksegesis Yahudi, metode pemahaman Alkitab Pardes memiliki 4 tingkat. Istilah Pardes ini sebenarnya adalah sebuah akronim. Pardes yang berasal dari Fe, Res, Dalet, dan Samek, yang terbentuk dari masing-masing inisial dari tempat tingkatan tersebut. Aksara pertama Fe, yang pertama merujuk kepada kata pesat, yang artinya polos, plain, sederhana, simple atau lurus, straight, atau langsung, direct. Memahami Alkitab dari arti yang lurus atau plain, memahami secara harafiah. Pemahaman literal dari apa yang tertulis di Alkitab, menurut Rabbi Menahem M. Schneerson, yaitu di dalam On the Essence of Placidus pada tahun 1986, pada halaman yang ke-33, dan pemahaman pesat ini sangat penting atau bahkan yang penting, sebab ini menjadi dasar dari pemahaman literal yang jujur, dan itulah menjadi titik dimulainya suatu penafsiran Alkitab. Kata Ibrani pesat ini dia berasal dari pasat, yang artinya to strip of the foot off, yang artinya menelanjangi, menanggalkan. Dan kata ini digunakan di dalam Perjanjian Baru dalam artian kenosis, dalam bahasa Yunani kenosis,
dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga nomina pesat adalah kata yang sepadan dengan kenosis. Pemahaman ini dapat kita baca bersama di dalam Filipi 2 ayat 7. Namun ya sebaiknya kita membaca lebih lengkap mulai dari ayat 6, 7, dan 8. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pada ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata Ibrani dalam terjemahan Habrit Hakadasha yang digunakan untuk menerjemahkan, dia telah mengosongkan diri. Eknosen adalah hipsip, artinya menanggalkan pakaiannya sendiri. Dari verba Ibrani, hipsip adalah kata kerja di dalam binyan hifil, tensisnya perfect, konjugasi orang ketiga tunggal maskulin dari sores, pasat, sendiri telah menanggalkan atau menanggalkan kemuliaannya, menelanjangi dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri, menjadi serupa dengan makhluk ciptaannya. Sifat dari bian hifil adalah suatu bentuk verba yang mengungkapkan suatu tindakan yang sengaja berdampak kepada dirinya dan orang lain. Kata Ibrani di dalam terjemahan Habrit Hakadasha yang digunakan untuk menerjemahkan etafenosen adalah fayafel, artinya dan dia merendahkan dirinya secara harafiah dan dia menjatuhkan dirinya. Suatu bentuk verba di dalam binyan fi'il, suatu tindakan aktif intensif, menunjukkan betapa Allah yang maha tinggi itu membungkuk begitu rendah, bahkan menjatuhkan dirinya pada level yang paling rendah, mati dengan cara dihukum melalui kayu salib. Dengan kata lain, bahwa Allah yang begitu absolut kuasanya, tinggi, kudus, tak terbatas, kekal dan transenden, memasuki dan menjadi bagian dari dunia yang terbatas, fana, rendah, imanen, dan seterusnya. Allah yang adalah super menjadi minor. Dia yang mengatasi segalanya. Mau terikat dan dibawa aturan dan hukum-hukum alam yang terbatas. Ungkapan kenosis merupakan bahasa religius yang revolusioner. Ungkapan ini hanya ada di dalam Kristianitas. Allah yang begitu besar, yang begitu berbeda dengan makhluk ciptaannya, telah bersedia datang menjadi serupa dengan ciptaannya untuk misi penyelamatan umat ciptaannya. Filipi 2 ayat 8.
Kata Ibrani di dalam terjemahan Habrit, hakadasah yang digunakan untuk menerjemahkan etafeniusen adalah fayasvel, artinya dan dia merendahkan dirinya secara harafiah, dan dia menjatuhkan dirinya, suatu bentuk perbah di dalam bianfil, suatu tindakan aktif kausatif. Dengan kata lain, Allah yang begitu absolut, kuasanya tinggi, kudus, tak terbatas, kekal dan transenden, memasuki dan menjadi bagian dari dunia yang terbatas, panah, rendah, imanen, dan seterusnya. Allah yang adalah super menjadi minor, dia yang mengatasi segalanya, mau terikat dan dibawa aturan dan hukum-hukum alam yang terbatas. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan mengenai kenosis atau mengosongkan dirinya. Dan akhirnya saya menyampaikan salam alehem bisem hamasea. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih.